Kesel loh saya lihatnya kalau kayak begini loh. Pak, ini saya atensi ya Pak. Saya lagi rapikan KTP juga. Kalau bukan orang Batam datang ke sini nggak kerja nyolong-nyolong, suruh pulang aja ke daerahnya. Oke, baik, terima kasih. Tentu pernyataan yang dilakukan oleh Ibu Lee Claudia terkait katakanlah para buruh ya, para pekerja penambang pasir. Walaupun posisinya beliau adalah, katakan si penambang pasir ini adalah pelaku ilegal sekalipun, tentu bahasa yang harus disampaikan, komunikasi verbal yang harus disampaikan, tentu harus dijaga ucapannya. Apalagi bernada mengancam ya, mengusir orang ya. Saya berpendapat begini ya. Ini ada satu fenomena yang saya klaim sebagai alarm demokrasi lokal ya. Ucapan Wakil Wali Kota Batam dinilai mencederai etika konstitusional. Mengapa demikian ya? Karena saya berangkat dari begini. Narasinya adalah dalam sistem demokrasi konstitusional, pejabat publik tidak pernah diberi ruang ya, tidak pernah diberi ruang untuk bertindak atau berbicara seolah-olah dirinya berada di atas hukum. Itu nggak dibenarkan ya. Secara konstitusi dijelaskan kedudukan hal itu. Terus jabatan publik bukan simbol keistimewaan, bukan mahkota kekuasaan, dan bukan alat untuk menundukkan warga negara. Mengingat mengapa? Jabatan adalah mandat rakyat yang dibatasi oleh konstitusi, oleh undang-undang, etika pemerintahan, serta prinsip akuntabilitas publik. Karena itu pernyataan Wakil Wali Kota Batam, Ibu Lee Claudia, yang terekam dalam video dan dinilai mengandung ungkapan inkonstitusional, tidak dianggap sebagai persoalan komunikasi biasa, karena beliau adalah pejabat publik. Ya, peristiwa tersebut harus dibaca sebagai gejala serius dari cara kekuasaan lokal dipertontonkan secara tidak proporsional di hadapan publik. Walaupun baru-baru ini ada klarifikasi ya tentang menjaga lingkungan atau apapun itu, maka persoalan utamanya bukan sekedar pada keras atau tidaknya penggunaan pilihan kata atau diksi yang digunakan. Persoalan yang lebih mendasar adalah pesan kekuasaan yang muncul dari ucapan tersebut. Nah, ini ketika seorang pejabat berbicara dengan nada yang menempatkan dirinya lebih tinggi daripada warga, aparat, atau prosedur hukum, maka yang sedang muncul bukan lagi ketegasan kepemimpinan, melainkan potensi arogansi jabatan. Dalam negara hukum tidak ada pejabat yang boleh menjadikan posisinya sebagai alasan untuk melampaui aturan. Kekuasaan publik hanya sah sejauh dijalankan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan emosi, spontanitas, atau kehendak personal pejabat. Spontan, saya kan dalam rangka ini kita harus menjaga lingkungan, saya sudah menanam pohon dan seterusnya. Apalagi tanaman pohon itu ditanami oleh emak-emak. Jangan dibawa karena seolah-olah ini didistorsikan, seolah-olah ini adalah bagian sebuah kehendak rakyat. Nah, ini tentunya harus diperkuat dengan posisi klarifikasi yang clear ya. Kenapa? Peristiwa ya yang terjadi beberapa waktu yang lalu atas pernyataan Ibu Lee dengan bahasa verbalnya sampai ya kalau saya baca ya, sampai seolah-olah menyuruh paksa orang keluar dari Kota Batam, itu adalah tindakan yang bukan sekedar arogan, itu perbuatan inkonstitusional. Karena kenapa? Peristiwa ini tidak dapat dipisahkan dari kedudukan beliau sebagai wakil wali kota yang merupakan sebagai representasi pemerintah daerah. Setiap ucapan pejabat di ruang publik melekat pada institusi yang diwakilinya. Ia tidak sedang berbicara sebagai individu biasa, melainkan sebagai bagian dari struktur kekuasaan negara di tingkat lokal. Karena itu ketika seorang pejabat menggunakan bahasa yang terkesan menekan atau mengintimidasi atau merendahkan pihak lain, dampaknya tidak berhenti pada persoalan personal. Ucapan tersebut dapat mencederai martabat warga, menurunkan kepercayaan publik, dan memperburuk citra pemerintahan daerah. Ini harus diingatkan ya. Maka dengan demikian, dari sudut pandang kebijakan publik, ketika saya dimintain komentar oleh teman-teman media, saya mengklaim begini dalam opini pendapat saya, dari keyakinan yang saya sadari secara kapasitas sebagai seorang akademisi. Saya menyampaikan bahwasanya negara memang wajib hadir ketika terdapat dugaan pelanggaran hukum, termasuk dugaan pencurian pasir, perusakan lingkungan, atau aktivitas ilegal yang merugikan kepentingan masyarakat.
Namun kehadiran negara tidak boleh diwujudkan melalui gaya kekuasaan yang kasar, dominatif, atau melampaui prosedur. Pemerintah harus hadir melalui mekanisme yang sah, melalui koordinasi kelembagaan, melalui tindakan administratif yang jelas, dan melalui proses hukum yang dapat diuji. Penertiban tidak boleh berubah menjadi panggung kekuasaan personal pejabat. Mengapa demikian? Disinilah batas antara ketegasan dan kesewenang-wenangan. Harus ditegaskan. Kenapa? Ketegasan adalah keberanian pejabat mengambil tindakan berdasarkan hukum. Sementara itu, kesewenang-wenangan adalah kecenderungan menggunakan jabatan untuk menekan pihak lain tanpa memperhatikan batasan kewenangan yang dimilikinya. Ketegasan memperkuat negara hukum, sedangkan arogansi merusaknya. Jika seorang pejabat merasa dapat bertindak atau berbicara sesuka hati hanya karena memegang jabatan, ya, dengan alasan apapun, ya, maka yang sedang diperlihatkan bukan kepemimpinan, melainkan kemunduran etika pemerintahan. Apabila benar ungkapan dalam video singkat yang beredar, ya, oleh masyarakat di beberapa media sosial, ya, memuat pesan yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan warga di hadapan hukum, maka hal itu dapat disebut sebagai alarm inkonstitusional. Ya, alarm ini penting. Kenapa? Karena bahasa yang digunakan oleh pejabat bukan sekedar bunyi verbal. Ya, bahasa ini membentuk satu situasi dan kondisi yang semestinya pejabat membentuk budaya pemerintahan. Jika bahasa yang digunakan adalah bahasa dominasi, maka publik dapat menangkap bahwa pemerintah lebih dekat dengan gaya kuasa daripada gaya pelayanan. Jika pejabat terbiasa berbicara dengan nada merendahkan, maka masyarakat akan membaca bahwa negara tidak lagi hadir sebagai pelindung, tetapi sebagai kekuatan yang menekan. Apa yang disampaikan Ibu Wakil Wali Kota Batam seharusnya menjadi figur yang menenangkan, bukan memberuncing ketegangan. Dalam situasi konflik, dugaan pelanggaran atau penertiban lapangan sekalipun, pejabat publik dituntut menjaga kewibawaan melalui kendali diri. Kewibawaan tidak lahir dari suara keras atau pernyataan yang menekan atau mengintimidasi, melainkan dari kepatuhan terhadap hukum, ketepatan prosedur, dan kemampuan menjaga martabat semua pihak. Jadi bukan karena saya berkuasa atau saya menjabat, saya bisa melakukan perbuatan yang semena-mena dalam ucapan verbal saya. Nah, pejabat benar-benar kuat tidak perlu menampilkan superioritas personal, karena kekuatan jabatan justru terletak kepada kepatuhannya terhadap aturan. Dalam administrasi pemerintahan, pejabat wajib tunduk pada prinsip kepastian, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, serta larangan penyalahgunaan wewenang. Prinsip-prinsip tersebut bukan formalitas administratif, melainkan pagar konstitusional, agar pejabat tidak tergelincir menjadi penguasa yang sewenang-wenang. Maka tindakan pejabat tidak cukup hanya dinilai dari niatnya. Apa yang disampaikan klarifikasi oleh Ibu Wakil Wali Kota, saya tidak berniat. Nah, walaupun niatnya adalah menertibkan, cara yang digunakan tetap harus sah, etis, proporsional. Mengapa? Pemerintahan yang baik tidak boleh dibangun di atas kemarahan rakyat. Apalagi memicu ada unsur-unsur, ya, perspektif yang membuat sesuatu itu menjadi bias atau absurd. Nah, ini kan berisiko. Apalagi nanti ada diksi-diksi yang bermunculan sehingga mengakibatkan terpolarisasi disintegrasi bangsa. Ya, Batam memang harus kita jaga ketertibannya, tapi jangan diprovokasi dengan statement-statement yang seolah-olah saya lebih baik, saya ini, saya itu, Anda begini, Anda begitu. Nah, ini harus disadari untuk dihindari. Ya. Itu yang menjadi pernyataan saya untuk mengkoreksi sama-sama, bukan menjustifikasi atau menjudgmental atas apa yang telah terjadi di pemerintahan Kota Batam. Ini koreksi kita bersama, kita memperbaiki Kota Batam. Saya sepakat apa yang disampaikan Ibu Kli, kalau kita sama-sama ingin melakukan pembenahan. Tapi pembenahan terjadi apabila kita membenahi diri kita, lalu mau berbuat, bertindak dengan secara nilai-nilai yang pantas sekali, yang dinilai sebagai apa yang menjadi nilai-nilai bagi masyarakat Melayu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.